Oke, ini kita sambil bahas-bahas ya teman-teman. Nah, yang udah kirim dari punyanya Kak Sandra, terus sama punyanya Kak Bonita. Kita bakal mulai sama latihan yang pertama yang ditunjuk ini dari Household in Poor Family. Berarti maksudnya ke pie chart ya. Nah, untuk yang bagian sini ngomongin masalah household living in poverty tahunnya untuk tahun 2002. Sampaikan sama Cassandra di sini. Topiknya type of household in poor family UK. Language-nya comparison benar. Kalau kita ketemu cuma satu setting waktu aja, teman-teman sampaikan sebagai comparison. Terus time censusnya 2002 pas, iya. Of a few single parent was the biggest untuk single parents. Single parents. Bentar Kak, single parents ini masuk yang bagian mana kategorinya? Sole parents. Untuk yang sole parents, oke. Nanti hati-hati sama nama kategorinya ya Kak. Untuk yang paling besar sole parents. Terus groupingnya berdasarkan high sama mid sama small. High-nya single parents, sole parents tadi sama unmarried person. Unmarried person ini yang mana? Single without children. Single without children. Oke, warna hijau. Untuk grouping yang high udah sesuai. Middle-nya family with children. Family with children ini yang mana Kak? Couple with children. Couple with children untuk yang warna oranye berarti. Terus ada lagi all households udah sesuai yang 14%. Mallnya senior single ini yang mana? Single age person. Single age person. Single age person. Oh, yang 7%. Terus untuk senior couple yang Age couple. age couple sama married without having a child. Married without having a child. Ini tuh yang Without children. Oke, oke. Nah, untuk Cassandra nanti untuk kasih tambahan-tambahan ini tuh nanti gak usah diparafrase ya, Kak. Karena untuk di sini kan emang namanya macam-macam banget, beda-beda banget. Kalau misalnya kita itu tuh kasusnya kayak, oke, cuma 1 sama 2 antara age couple sama ada lagi misalnya couple with children kayak 2 aja gitu ya. Setelah kita sampaikan age couple begini-begini, bla bla bla, sehingga age couple barusan, the senior couple itu tuh boleh digunakan sebagai rujukan. Cuma kalau untuk yang pertama ini kita langsung parafrase. Nah, aku kurang rekomendasi karena kan namanya pasti beda-beda. Itu. Ini untuk yang masalah yang pertama. Untuk tambahan dari pie chart-nya. Untuk overall-nya udah sesuai Kak, cuma untuk yang di grouping tadi sih. Terus untuk soal keduanya Kak Sandra dari asset development in the future. Untuk soal yang maps di bawah, yang bagian sini, untuk topiknya sendiri asset development in the future, language-nya change benar karena ada 2 setting waktu, satunya sekarang sama plan development buat di masa depan. Terus untuk time-nya juga udah sesuai present sama future. Of a few expanding city making a dual carriageway. Alright. Terus untuk groupingnya berdasarkan pembagian wilayah, berarti antara yang utara sama yang selatan. Untuk yang utara, bus station, shopping center, car park, sama new housing. Terus untuk yang south section, untuk shops, houses, park, sama school. Oke, udah aman. Dari yang disampaikan sama Cassandra ini udah bisa dipertahankan, nanti bisa digunakan untuk ke pengerjaan isi lengkap. Kak, boleh tanya dulu nggak Kak? Silahkan. Itu kan masih ada, aku kan gak nyebutin si pedestrian only itu kayak sebenarnya tuh harus semuanya dibahas atau sebenarnya ya sesuai yang kita mau aja gitu sebenarnya. Kalau untuk kayak maps kayak gini. Kalau untuk yang ini sih Kak, di pedestrian crossing-nya itu kalau misal mau dibahasnya di bagian body itu tuh sebenarnya juga masuk Cassandra. Cuma kalau misal kita di sini mau garis-bawahi bahwasanya main road-nya itu tuh udah berubah jadi pedestrian only di masa depan. Itu tuh mau dimasukkan Cassandra sama bagian overview gitu ya.
Nah, kalau bentuknya itu tuh masuk ke overview, nanti pedestrian only itu tuh tidak perlu disebutkan di body. Cuma kalau tidak Oh, disebutkan di overview, nah baru nih wajib kita sebutkan di body, sehingga tidak ada fasilitas yang emang dia kelewatan. oke. Jadi kalau maps tetap harus dijelasin ya at least ya gitu untuk perbedaan. Soalnya kan sebenarnya ini main road sama pedestrian ini cukup ini ya utama gitu ya. Bener Kak. Oke. Alright. Nah ini dari Kak Sandra. Terus yang udah kirim lagi dari Kak Bonita ngerjain yang people proportion in UK poverty. Ini berarti untuk pie chart-nya yang bawah bagian sini. Terus yang dikerjakan sama Kak Bonita topiknya people proportion in UK poverty. Language-nya comparison benar, time tenses-nya 2002 pas udah benar juga. Overall all are almost equally divided. Maksudnya gimana Kak Bonita yang overview ini boleh dijelaskan? Iya, Tia, misalnya tadi saya lihat gak ada yang menonjol banget gitu, kayak rata-rata terbagi rata lah gitu antara nggak sampai 25% ke atas ya. Jadi boleh nggak ya kalau saya bilangnya kayak gitu? Kalau Kayak untuk maksudnya ilustrasi, nggak ada yang terlalu gede gitu. kalau untuk ilustrasi barusan, definisi besar kecil itu tuh emang kita bisa lihat dari jumlah kategori yang ada ya Kak. Kalau kategorinya cuma 4 gitu. Nah, kalau 4 ini misalnya ada yang 30%, ada yang 80, ada yang berapa gitu misalkan. Mungkin kelihatan mencolok. Cuma kalau ini kan kategorinya udah banyak ya, ada 7. Sehingga angka 24%, 26% pun itu tuh juga udah masuk termasuk ke gede. Karena kita tidak melihat untuk angka 25-nya, tetapi antar kategorinya Kak yang dibandingkan. Sehingga untuk overview-nya Kak Bonita di sini masih belum emphasizing the main idea. Karena kan kalau kita bandingkan di situ, kita bisa ketemu tambahan-tambahan yang ini tuh beda banget jaraknya. Ada yang 5%, ada yang 26, ada yang 15%, itu kan beda banget ya Kak. Itu bagian overview nanti Kak Bonita perlu menambahkan poin ide yang baru karena semuanya itu tidak equally divided. Kalau equally divided mengatakan equal otomatis kan seimbang ya. Misalnya 10%, 10%, 10% semuanya untuk 10 kategori. Atau kita punya 25, 25, 25 untuk totalnya ada 4 kategori. Nah, baru dikatakan equally divided. Cuma ini belum merefleksikan dari apa yang disampaikan di dalam soal. Jadi untuk overview-nya kurang tepat. Terus untuk groupingnya kan masuk under 10% sama ke over 10%. Untuk yang under 10% itu tuh berarti masuk ke 3 kategori. Ini masuk data besar sama data kecil gitu ya Kak berarti? Iya Kak. Oke. Nah, untuk kategori sendiri antara lebih dari 10 sama di bawahnya 10 udah bisa dipertahankan untuk angka besar sama angka kecil. Cuma untuk overview nanti boleh diganti sama Kak Bonita ke bentuk yang baru. Baik, thank you Miss. Iya, siap Kak. Selain dari Kak Bonita yang udah kirim lagi dari Kak Ananta yang soalnya sama. Untuk pajak kedua, topiknya categories of types of families living in poverty, 7 categories. Language-nya comparison, tenses-nya 2002 past. Overview, sole parents, higher. Sole parents ini kan yang 26% ya berarti Kak Ananta. Nah, dia itu tuh berarti tidak bisa dikatakan sebagai higher. Karena kalau kita bilang higher itu tuh dia lebih dari, misalnya kita bandingin dua ini ya, antara yang couple with children, satunya lagi itu tuh untuk all household. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya couple with children itu tuh lebih besar, lebih tinggi dibandingkan all household, bener. Cuma kalau kita sampaikan sole parents ini lebih tinggi, ini mau dibandingkan sama siapa? Padahal kan dia masuknya ke superlatif yang paling tinggi di antara sekian banyak kategori yang ada. Sehingga untuk tambahannya buat di bagian overview, bukan sole parents higher, tapi pakai highest superlatif. Ini sendiri, sole parent sama single without children at over 20%. Ini berarti data besar. Terus couple with children itu tuh yang warna oranye. Terus other categories were below 15%.
Oke, boleh juga untuk tambahannya. Tapi kalau untuk pertimbangan di sini Kak, karena ini kan kita nggak ngebahas dari awal di bawah 15% atau di atasnya 15% ya. Kalau misalnya dari awal kita mau mengelompokkan 11% ke atas sama 15% ke bawah, ini jadinya dua kelompok. Satu, dua, tiga untuk yang lebih dari 15% dan yang kurang dari 15%, satu, dua, tiga, empat. Cuma kalau di sini kita itu tuh ngomongin yang emang lebih dari 20% ya, ini kan datanya besar. Sedangkan 15 sama 14 ini sangat berdekatan, bahkan kalau kita mau bandingkan 14 ke 9, 7, ataupun 5. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh pengen fokus sama per 15%-nya ya, lebih dari 15% sama kurang dari 15%. Ini kelompok 1, 2, 3, ini kelompok yang kedua 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ambil, ini dikelompokin satu bagian yang sama. Yang ini kan paling dekat sama angka 14-nya. Jadi aku sangat rekomendasi untuk mengelompokkan mereka berdua ke dalam satu body yang sama. Baru nih, untuk body yang ketiga kita isiin 7, 5, sama yang 9. Gitu. Ini dari punyanya Kak Ananta. Untuk overallnya udah baik Kak. Cuma untuk di bagian si overview-nya tadi boleh diganti pakai highest. Terus untuk groupingnya nanti tuh boleh juga dipertimbangkan dengan saran barusan. Ini dari Kak Ananta. Terus yang udah lagi dari Kak Bonita ngerjain yang development of town center. Berarti untuk maps. Nah, di sini kita masuknya yang iSlip Town Center. Yang disampaikan sama Kak Bonita, ini kan namanya masih belum ada ya Kak, belum tertera nih, ini tuh emang town centernya apa. iSlip-nya jangan sampai kelupaan untuk diperkenalkan di bagian topik. Terus untuk language-nya change udah bener, time tense-nya pakai present boleh juga, kalau nanti mau menceritakan ilustrasi yang kedua untuk future, ditambahin pakai future juga boleh. Terus untuk yang overview dual carriageway connected, shops divided, new housing, berarti lebih ke pengembangan-pengembangan apa yang berubah. Terus kalau untuk groupingnya before sama after, before itu tuh berarti yang now, terus yang after itu tuh yang plan development. Alright, untuk overallnya udah aman, cuma untuk tambahannya topik sama si template-nya tadi nanti boleh dipertimbangkan sama Kak Bonita. Terus yang dari Kak Bonita yang udah lagi dari Kak Ciko, oh iya nggak apa-apa Kak Ciko, boleh menyimak dulu ya untuk hari ini. Jadi dari Kak Rafael ngerjain yang Poor Family, satunya lagi untuk yang Maps. Ini aku bahas yang belakang dulu ya Kak, untuk yang Maps dulu dari Kak Rafael. Untuk topiknya Future Town Center Development Plan, iSlip-nya nanti boleh ditambahkan, karena iSlip ini kan kayak termasuk identitas juga ya. Nanti jangan sampai kelupaan untuk disampaikan ke para fase soal. Terus untuk language-nya, future change boleh disampaikan sebagai change aja, karena kan hanya fokus untuk kedua masa ya, masa yang sekarang sama masa yang di masa depan. Cuma future change ini nih, dia nggak masuk sama jenis language teman-teman. Boleh dipilih salah satu ya, antara change atau mungkin comparison langsung. Terus untuk time-nya pakai feature. Nah, yang feature ini Kak, sebenarnya kalau kita mau kasih penjelasan buat ilustrasi yang kedua, mungkin masuk ya. Cuma untuk yang ilustrasi pertama, kan ini pakai yang sekarang, pakai present. Sehingga nggak mungkin kita bakal menggunakan bentuk present ini untuk bentuknya pakai future tense. Jadi untuk yang bagian sini jelas kita bakal menggunakan present. Kalau yang bagian sini kita menggunakan bentuk present, ada indikasi di masa depan. Boleh. Kita menggunakan future juga boleh, cuma nggak mungkin dari semuanya ini bakal kita laporkan dalam bentuk future aja, pasti ada presentnya. Nanti boleh ditambahkan sama Kak Rafael ya. Terus untuk overview expanding town center plan construction of housing and circling ring road. Oke, udah aman. Groupingnya current buildings, housing, shops, school, park, plan buildings untuk yang baru-baru berarti apa remain the same sama yang berubah. Bus station, car park, shopping center. Oke. Terus kalau misalnya nih dari Kak Rafael pengen menambahkan yang main road, itu kan juga ada perubahan ya Kak. Nanti boleh ditambahkan juga sama Kak Rafael. Untuk yang di masa depan perubahannya seperti apa? Itu untuk soal maps-nya Kak Rafael. Terus untuk soal pertamanya Kak Rafael dari yang pie chart pertama, pie chart yang kedua ya. Untuk pie chart yang kedua ini, nah
Untuk bagian topik categories of poor families in UK, language-nya masuk comparison benar, time-nya 2002 pas udah benar juga. Terus overview sole parents and single without children. Single without children yang warna hijau took half of the whole data. Oke, udah bener juga. Tapi untuk half-nya nanti boleh dihilangkan ya Kak Rafael. Half ini kan termasuk ke incorporating data. Jadi kalau misal kita mau mengatakan bahwasanya data terbesar dimiliki oleh sole parents dan single without children, bisa. Mayoritas datanya dimiliki oleh sole parents atau without children, mungkin boleh. Cuma kalau kita mengatakan kayak separuh ini kan termasuk penjelasan incorporating data tadi awal. Masuknya kayak data detail gitu ya. Nah, ini kurang disarankan karena overview itu masuknya untuk general trendnya aja, bukan untuk data. Largest untuk yang sole parents, berarti 26. Almost similar ini tuh masuknya couple with children, warna oranye sama all household yang 14% oke. Less than 10% couple without children, single age person sama age couple yang 7, 5 sama 9 oke juga. Cuma ini Kak, untuk yang 24% yaitu ini masuknya ke ini ya, single without children ini kan belum dimasukkan sama Kak Rafael. Jadi hati-hati jangan sampai kelupaan untuk memasukkan kategori ke salah satu bagian dari grupil. Itu dari Kak Rafael, overallnya udah aman. Cuma masalah satu kategori tadi sama ke language-nya. Ini sejauh ini gimana teman-teman? Untuk masukan-masukan yang kita bahas sejauh ini apakah bisa diterima atau mungkin ada yang masih bingung? Aku mau nanya dong. Enggak sih, aku lebih nggak ngerti maksudnya all household itu apa maksudnya. Oh, untuk yang all household ya. Nah, di sini tuh lebih ke karena kita masuknya kita juga kurang paham ini definisinya kayak gimana ya Kak. All household ini tuh kategori kayak apa sama apa. Nah, kalau yang aku tangkap sih all household itu tuh kayak semua tipe-tipe yang emang ya secara umumnya mungkin nggak masuk sama ini. Kalau yang aku tangkap ya Kak. Soalnya kalau kita cari definisinya sendiri kan kita juga nggak tahu nih. Ini tuh all household definisi apa-apa, keterangan footnote juga nggak ada. Nah, tapi kalau untuk disampaikan dalam isi lengkap kita nanti, sebenarnya memang kita tidak disarankan untuk melakukan tambahan definisi, atau mungkin untuk kita sampaikan all household ini, parafrasenya apa. Nah, lebih baik disampaikan apa adanya, Kak. Oh iya, oke. Ya maksudnya biar tahu aja artinya apa sih all household. Oke. Alright. Miss, mau tanya. Iya, gimana? Kan tadi yang yang ditanyain Kak Sandra tadi yang masih di pie chart itu kan tadi yang nulis topik beda-beda ya, ada yang nulis ini, ada yang nulis itu. Nah, ini kan dia sebenarnya cerita per kategori di kemiskinan yang ada di UK tahun 2002. Cuman poverty-nya sendiri tuh kan nggak dijelasin gitu ya. Berarti kita nggak perlu ngasih penjelasan lagi, saya kayak mana ya, apa yang mereka yang nggak punya rumah kah atau apakah gitu. Berarti kita mengenai topiknya itu saya masih bingung. Buat poverty-nya atau gimana Kak? Buat pengantarnya gitu. Untuk rating tahap 1 ini Kak, kita nggak perlu ada pengantar. Dan kalau misalnya Kak Bonita kasih penjelasan ini karena kategori poverty itu tidak memiliki rumah atau mungkin tidak memiliki pekerjaan yang bla 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 gitu ya. Nah, arahnya itu malah ke asumtif. Dan asumtif ini tuh nggak bagus untuk rating tahap 1 Kak. Karena tugasnya rating tahap 1 ini kita kan pelaporan data ya. Pokoknya nih ini tuh emang ngomongin masalah apa, informasi yang kita pakai itu tuh cuma berdasarkan dari soal. Kalau soal mengatakan families living in poverty, udah kita sampaikan mungkin parafrasenya ya less affluent people barangkali masih masuk. Cuma kalau kita sampaikan poverty ini apa tadi? Less affluent. Oke. Less affluent itu kan juga bisa diarahkan untuk yang poverty kayak gini ya. Nah, itu tuh kalau kita parafrasakan Kak masuk. Tetapi kalau kita sampaikan poverty ini punya kategori yang tidak memiliki rumah atau mungkin begini, itu kan informasinya nggak tersampaikan sama soal. Dan kalau kita tambahkan ke essay kita, arahnya malah asumtif. Dan ini nggak cocok untuk rating tahap 1 itu sendiri gitu. Jadi malah kayak nilainya turun Kak nanti itu tuh. Baik, Miss. Bisa ditulis nggak Miss tadi? Kok saya nggak jelas parafrasenya apa? Fluent. Untuk yang less affluent kayak gini. Oke.
Siap. Alright. Nah, Thank you, Miss. iya sama-sama. Ini dari Kak Bonita. Terus aku cek-cek. Sama yang ada belum dibahas kali ya, Miss. Yang halaman 144 nggak ada yang ngerjain yang tabel. Mungkin Oke. Halaman 45 tabel belum ada yang bahas nih. Terus dari Kak Rafael, iya sama-sama Kak Rafael. Dari Kak Asril, iya nggak apa-apa Kak Asril. Terus Kak Ananta, iya nggak apa-apa Kak Ananta. Besok mudah-mudahan teman-teman bisa lebih aktif lagi ya. Dan tugas di rumah nanti juga bisa lebih maksimal. Terus yang disampaikan sama Kak Bonita untuk soal tabel. Soal tabel di bawah ini nih, kalau ngomongin masalah prinsip mungkin agak mirip sama pengerjaan kita yang di atas ya. Dikasih contoh untuk quality of life in 5 countries. Cara pengerjaannya bisa teman-teman arahkan dengan cara seperti ini. Kemudian kalau untuk ke explanation-nya sendiri, informasi di sini itu tuh yang cukup menarik untuk melakukan grouping barangkali ya. Kalau kita melakukan grouping kan bisa dilakukan dari beberapa cara. Mungkin dilihat dari jumlah data terbesar, data terkecil, dan seterusnya. Nah, untuk yang bagian sini, informasi ini tadi itu tuh pertama-tama bisa teman-teman kelompokkan dari salah satu fokus. Katakanlah ya, aku tuh pengen fokus sama passenger per year. Ini kan 700, 1000, ini hampir 2000, karena untuk kategori London, Paris, sama Tokyo memiliki passenger yang sangat banyak. Kilometer off-roadnya ini tuh juga cukup tinggi. Mereka ini sama-sama lama. Nah, berarti pengen aku kelompokin London, Paris, Tokyo. Ketiga-tiga kategori ini semuanya itu tuh bakal masuk sama yang body 1. Terus untuk yang sisanya, ini bakal masuk untuk ke kelompok yang body 2. Ini approach yang pertama, kalau misalnya teman-teman tuh tertarik untuk lihat dari kacamatanya passenger. Ini yang kedua, kita tuh boleh juga mengambil dari kata kunci yang lainnya ya. Misalnya nih, aku tuh pengen melihat dari pertimbangan utama kilometer off-road. 300, 100-an, ini 11 sama ke 28. Nah, untuk yang bagian pertama, London, ini kan dia hampir 400 ya. Berarti ini untuk kontennya body 1, ketiga-tiga datanya bakal aku sampaikan untuk kelompok body 1. Terus untuk yang kelompok body 2, ini kan di angka 100-an. Paris, Tokyo, Washington DC ini bakal aku masukin ke paragraf body 2 semuanya dengan total 9 data ya. Terus untuk yang terakhir, Kyoto sama LA ini bakal aku masukkan juga untuk ke satu kelompok data yang terakhir di body ketiga. Jadi bisa dikatakan untuk pengelompokan di sini tuh teman-teman boleh menemukan ke salah satu pertimbangan ya. Entah mau diarahkan ke passenger atau mau ke kilometer off-road, boleh banget, bebas. Asalkan kita nanti bakal memasukkan seluruh datanya di situ. Kalau aku masuk ini London ya udah semuanya masuk di sini, sama halnya kayak yang teman-teman kerjakan. Teman-teman review di soal atas, USA highest, ini kan kita juga nyinggung ya, masa GNP, kalori, life expectancy, mortality, ini tuh semuanya bakal dimasukkan sama kelompok body yang pertama, yaitu untuk yang USA. Terus untuk kelompok body kedua, masuknya data middle di sini, untuk Egypt, Indonesia, Bolivia, oke ya udah mereka ini bakal masuk semuanya. Meskipun kita nggak listing satu-satu, cuma paling nggak keseluruhan datanya kita singgung melalui tren data apa yang kita ambil dari kelompok tersebut. Baru yang terakhir nih, Bangladesh. Ini bakal dikelompokkan untuk yang terakhir sendiri, dari ketiga, bisa. Jadi kalau kita kembali sama soal yang tabel di bawah, teman-teman tuh bebas untuk memilih dari kategorinya berdasarkan passenger, atau mungkin dari pertimbangannya kilometer off-road, asalkan sekali kita mengelompokkan berdasarkan kategori apa, ini masuknya ke body mana, semuanya itu tuh bakal dimasukkan ke dalam satu informasi yang bersamaan, satu lokasi. Itu untuk grouping. Terus kalau ngomongin masalah ke tenses mungkin ya. Kalau untuk tensesnya sendiri di sini tuh kita wajib menggunakan bentuk present karena dia mengatakan per year. Per year ini kan sama halnya kayak kita punya artian annually ya, annually, per year. Nah, masuknya itu tuh untuk bentuk yang present. Tapi kalau untuk informasi berkenaan sama date open, ini tergantung sama struktur kalimat yang teman-teman pilih. Kalau aku menggunakan struktur kalimat kayak gini, London pertama kali beroperasi in 1863. In 1863 ini termasuknya kan keterangan untuk past tense. Ya udah ini aku sampaikan untuk yang past tense. Cuma kalau misalnya aku menggunakan struktur kalimat seperti ini ya, London sudah beroperasi sejak tahun 1863
since 1863, otomatis kan ini tuh bakal aku sampaikan dalam bentuk perfect gitu. Jadi kalau ngomongin masalah tenses-nya sendiri, karena kita punya bantuan per year annually, setiap tahunnya itu tuh rata-rata dapat berapa, ini pertama kali mereka beroperasi, otomatis ini bisa kita gunakan dalam pelaporan sebagai sebuah fakta. Cuma kalau untuk date opening di sini, teman-teman bisa pilih struktur kalimat apa ya? Pakai pas, tapi time signalnya pakai in. Terus kalau kita mau menggunakan bentuk perfect, tapi yang kita tekankan ini ngomongin masalah durasi, sejak kapan. Nah, itu perkembangannya. Gitu, ini dari yang ditanyakan sama Kak Bonita ya. Gimana Kak? Apakah menjawab apa yang disampaikan? Sudah, Miss. Terima kasih. Sudah, Miss. Terima kasih. Oke, siap. Ini dari Kak Bonita. Terus untuk overallnya kalau misal teman-teman juga ada yang pengen disambung, nanti boleh ditambahkan ya sambil aku jelaskan juga untuk penugasan PR di rumah hari ini. Yang instruksinya udah bisa teman-teman cek di rating tas 11. Jadi untuk tugasnya sendiri teman-teman nanti bakal diarahkan untuk mengerjakan bentuk essay lengkap. Tapi aku berharap teman-teman juga ada tambahannya buat planning ya. Tujuan planning ini sama. Kalau kita mau menuliskan essay lengkap seperti ini, kita kan ada guidance ya. Ini inget-inget. Nanti kita menggunakan tensesnya pakai present, pakai past, pakai future. Pengelompokan grouping, kategori mana yang punya rumah di body mana, itu tuh juga cukup penting ya. Karena kalau misal kita menemukan sebuah soal yang kategorinya banyak banget, 10 kategori, 9 kategori, khawatirnya kan ada kategori yang kita nggak masukin atau nggak singgung. Nah, itu tuh yang sangat kurang disarankan, karena kalau ada satu bagiannya sama sekali nggak kita singgung, nggak kita masukin ke body tertentu, maka akan kena dari penilaian task achievement. Jadi nanti boleh nih teman-teman pembuatan planningnya tetap disertakan di essay-nya, terus di bawahnya nanti essay lengkapnya seperti apa. Sedangkan untuk tugas yang dipilih nanti boleh salah satu dari list yang hari ini udah dikerjakan. Di antara 4 soal kan teman-teman udah ngerjain 2 soal ya. Nah, dari 2 soal planning itu yang udah dianalisis, ada tambahan-tambahan seperti apa, boleh teman-teman benerin dulu planningnya, terus nanti di bawahnya bisa diisiin sama tambahan buat isi lengkap sesuai sama penjelasan yang kita miliki sampai hari ini. Gitu. Ini untuk instruksi buat tugas di rumah nanti nih. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah instruksinya sudah jelas? Miss, maaf satu lagi. Tadi yang maps ya, yang maps itu kan kita change ya, tadi kan language-nya change. Apakah di dalam nanti penulisan secara lengkapnya itu kita tetap perlu menjelaskan, misalnya akan dibangun car park di samping shopping center, kayak gitu-gitu dijelasin di sebelah kirinya, sebelah kanan, kayak gitu-gitu nggak? Ya misalnya kalau sifatnya maps kayak gini. Ini tuh sebenarnya lebih ke struktur yang emang preferensinya masing-masing sih Kak. Jadi kalau struktur kalimat kan kita nggak bisa ya. Aku menyampaikan pokoknya kalimat yang kayak gini mutlak paling benar untuk di maps. Padahal teman-teman mungkin punya nih kalimat-kalimat yang lain mungkin nggak kalah bagusnya juga dari yang aku sarankan gitu ya. Nah, kembali sama yang disampaikan Kak Bonita, penyampaian maps itu tuh dia bisa kita sampaikan kayak ini car parknya itu tuh ada dihimpit antara shopping center sama new housing, atau dia itu tuh ada di sebelah utaranya, sebelah timurnya, sebelah kanannya, sebelah kirinya siapa gitu. Sama sekali nggak ada masalah Kak. Jadi bisa dikatakan informasi yang digunakan buat penyampaian maps itu tuh lebih ke ini untuk penjelasannya. Kita kan dikasih arahannya kayak sebelah timurnya, sebelah baratnya, atau mungkin preposisi sepanjang, atau mungkin di antara, atau apa. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai rujukan utama untuk memberikan deskripsi. Cuma kalau ngomongin masalah apakah kita bisa kasih keterangan car park itu sebelah kirinya apa, kanannya apa. Kalau kanan atau kirinya, atasnya, bawahnya, aku tuh kurang sarankan sama teman-teman ya. Soalnya itu tuh kalau misal kita balik, maps ini tadi itu tuh kayak 90 derajat ke kiri, 90 derajat ke kanan, kanan kirinya itu tuh mungkin kita bakal berbeda.
Cuma kalau kita ketemu sebelah utaranya, baratnya, selatannya, atau car park ini dihimpit antara shopping center sama new housing, itu kan udah sifatnya absolut. Mau kita balik 180 derajat, 90 derajat kanan kiri, itu tuh dia nggak akan pengaruh, gitu Kak. Terus dari ditambah lagi satu lagi nih untuk yang maps tadi berarti present perfect ya tanya. Kok kayaknya kurang sesuai kalau perfect. Kalau present tense iya, simple present tense itu kan untuk sebuah fakta ya Kak, atau yang kayak sampai sekarang itu masih berlaku. Cuma kalau kita ngomong perfect, perfect itu tuh pasti ngomongin masa durasi, semenjak tahun berapa, selama apa, atau mungkin sejak tahun kapan, itu tuh masuknya ke perfect. Cuma kalau kita menggunakan soal yang barusan, yang jelas itu tuh kita menggunakan present simple. Terus untuk foto yang kedua karena ada plan development di masa depan, teman-teman boleh juga menggunakan future gitu. Ini kan plannya, maksudnya plannya di masa lalu kan, Miss. Plan develop. Plan yang mana, Kak? Gitu ya. Di masa lalu gimana? Oke. Yes ya, Miss. Baru nggak kasih Miss. Oke, siap. Nah, ini dari tambahannya ya. Nanti selama teman-teman pengerjaan di rumah, tipsnya masih sama, silahkan sampaikan plannya apa, terus nanti bakal diikuti sama isi lengkapnya ya. Jadi selama nanti kita menuliskan isi lengkap, tetap ada guidance dan kita tetap ada inline sama rencana di awal. Gitu. Nanti bisa teman-teman kumpulkan kalau hari ini teman-teman punya waktu luang, diusahakan jangan sampai lebih dari waktu tenggatnya, biar nanti nggak ada yang ketinggalan dan tugasnya teman-teman tetap bisa terreview. Gitu. Untuk sementara mungkin kita bisa mengakhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam. Makasih. Morning, Mbak. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Sama-sama teman-teman.